Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang baik. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat dan semangat selalu. Mari kita akan memulai kebaktian online kita pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita akan naikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Ya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, umatmu besar di surga. Iya, amin. Upahmu besar di surga ketika kita mau memuliakan dan meninggikan Dia selalu. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Sahabatku, kau mati bagiku.
tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pimpin kami, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas, yaitu tentang Zakius, orang yang pendek. Mungkin kamu sudah sangat sering sekali mendengar cerita tentang Zakius ini, tetapi ibu mau menceritakannya sekali lagi. Ada beberapa hal yang penting, ada 2 hal yang penting yang hendak ibu sampaikan dari cerita Zakius. Siapakah Zakius ini? Zakius adalah orang yang pendek. Pekerjaannya ialah pemungut cukai. Dan Zakius tidak disukai banyak orang. Kenapa Zakius tidak disukai banyak orang? Karena dia suka sekali memungut uang yang seharusnya lebih daripada seharusnya. Jadi orang-orang gak senang dengan si Zakius itu. Nah, suatu ketika Zakius mendengar bahwa Yesus melewati kota Yeriko, dan banyak orang yang mau bertemu dengan Yesus. Pertanyaannya, mengapa orang-orang itu mau melihat Yesus, termasuk Zakius? Rupanya Tuhan Yesus pada waktu itu sudah sangat terkenal sekali dengan pengajarannya. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu sudah banyak menyembuhkan dan melakukan mujizat. Jadi pertanyaannya, anak-anak, bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat? Siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Rumahnya di mana? Rumahnya ada di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus adalah manusia, tetapi dia juga adalah Allah. Rumahnya dalam kerajaan surga, tempat maha kudus, penuh dengan kemuliaan. Tetapi Allah tahu pada waktu itu manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah ingin menyelamatkan manusia itu dari dosa. Oleh sebab itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk lahir ke dalam dunia supaya kita yang berdosa diselamatkan. Kita semua berdosa, bukan ibu yang mengatakan, tetapi firman Tuhan di dalam kitab Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, termasuk Zakius. Zakius adalah orang yang berdosa. Kita juga berdosa, dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Ketika kita berdosa, hubungan kita dengan Allah menjadi terpisah. Allah Maha Kudus, kita berdosa. Apa yang memisahkan? Yang memisahkan kita adalah dosa. Apa hukuman dosa itu? Jelas dikatakan di dalam kitab Roma 6:23, bahwa dosa ialah maut. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa aja sih dosa yang mengikat kita? Apa aja sih dosa yang mengikat kamu? Mungkin kamu sering berbohong, mungkin kamu sering mencuri, kamu sering memukul temanmu,
yaitu melalui pengorbanan darah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus menjadi jembatan keselamatan antara kita manusia yang berdosa dengan Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan jelas berkata kepada kita, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada darah yang tercurah untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu juga mati. Dia dikuburkan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kita beroleh keselamatan. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata kepada kita, sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dan ketika kita percaya menyerahkan dosa-dosa kita, maka ada penebusan dosa. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia sudah kalahkan maut itu, dan Tuhan memberikan kemenangan. Saat ini tawaran keselamatan itu juga diberikan kepada kita. Sakius jelas orang yang berdosa. Sakius tidak mengenal Tuhan Yesus pada waktu itu. Hanya pada waktu itu Sakius ingin melihat, mana sih Yesus itu yang katanya melakukan mujizat. Walaupun banyak orang yang menghalang-halangi Sakius, dia tidak menyerah. Dia panjat pohon ara, dia mau melihat Yesus. Apakah Yesus tidak tahu Sakius? Yesus tahu Sakius. Yesus mengenal Sakius karena Yesus adalah Allah. Dan pada waktu itu juga Yesus datang menjumpai Sakius. Hai Sakius, turunlah, aku akan ke rumahmu. Wow, suatu tawaran yang sangat luar biasa bagi Sakius. Kenapa? Kok bisa ya Yesus kenal nama saya? Langsung dipanggil, oh Sakius turunlah, aku mau ke rumahmu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan Yesus juga memanggil kamu sama seperti Sakius. Firman Tuhan berkata, lihatlah Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Bolehkah Yesus masuk ke dalam hatimu? Bolehkah aku singgah ke dalam hatimu? Kata Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan senantiasa memanggil-manggil kamu, sama ketika Tuhan Yesus memanggil-manggil Sakius. Apakah kamu mendengarkan suara Tuhan Yesus? Tuhan Yesus meminta dan mengetuk hatimu, mau masuk ke dalam hatimu. Maukah engkau membukakannya? Mari kita lihat gambar selanjutnya. Anak-anak, kalau kita mau mendengar suara Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita. Saat itu ketika Sakius mendengar panggilan Yesus, Sakius cepat-cepat turun dan dia lari secepat-cepatnya. Bukan menghindar sama Tuhan Yesus, tetapi dia suka cita. Dia mau bilang, oke Tuhan Yesus, mari singgah ke rumahku. Aku
di dalam hatiku dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama seperti Yesus pada waktu itu ya, ada sukacita yang sangat besar. Nah, kalau kamu menyambut Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun akan bersukacita bersama dengan engkau. Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hatimu dan tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, bukan iblis lagi, tapi Yesus yang tinggal dalam hati kita. Tahukah kalian, pada waktu itu banyak orang yang melihat Zakius makan bersama dengan Yesus bertanya-tanya. Dia berpikir, iya, katanya dia adalah anak Allah, katanya dia adalah orang yang kudus. Kenapa dia mau makan bersama-sama dengan orang yang berdosa? Mereka tidak sadar bahwa diri mereka pun juga sudah berdosa. Satu hal yang ibu dapatkan dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi Tuhan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Saya dan kamu. Firman Tuhan kita pada hari ini dalam kitab Injil Lukas, kita akan baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Ini jawaban Tuhan Yesus kepada orang itu. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa anak manusia? Anak manusia itu adalah Yesus Kristus. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar untuk melakukan mujizat, yang buta melihat, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Siapa yang hilang? Yang hilang adalah kita, manusia yang berdosa. Waktu itu Zakius melihat bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihinya, dan Zakius pun berkata, aku akan membagikan semua hartaku kepada orang miskin, dan jika ada yang kuperas 2 kali lipat, maka aku akan mengembalikannya. Wah, rupanya pada hari itu sudah terjadi pertobatan di dalam hidup Zakius. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sangat senang sekali ketika melihat anak-anaknya menyambut dia, ketika dia melihat manusia ini mencari dan terbuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus memanggil engkau sama seperti Tuhan Yesus memanggil Zakius. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka sukacita yang besar yang dialami Zakius akan kamu alami. Sekali lagi kita akan baca Lukas 16 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan bagi kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati
Sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini. Biar tangan kasih Tuhan, damai sejahtera Allah yang akan senantiasa melingkupi dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan juga